Halo adik-adik, selamat pagi. Sekolah minggu online akan segera dimulai. Nah, sebelum sekolah minggu online dimulai, kakak mau bacakan dulu tata tertib dalam mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, duduklah dengan rapi dan berpakaian yang sopan. Yang kedua, bernyanyilah dengan gembira dan bertepuk tangan dengan semangat. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, tidak boleh sambil makan dan minum selama mengikuti sekolah minggu ya. Dan yang terakhir adalah sekolah minggu online didampingi papa atau mama ya. Oke, selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Pagi ini Kak Felix senang sekali karena Kak Felix bisa menyapa adik-adik di rumah. Nah adik-adik, 2 hari yang lalu kita telah bersama-sama merayakan hari Natal. Kita telah bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ia lahir bagi kita manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan olehnya. Karena kasihnya bagi kita, ia rela turun dari surga yang mulia ke dunia yang penuh dengan dosa. Nah, mari kita awali ibadat online sekolah minggu pagi ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Selamat Datang. Kita mau sambut Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita dengan sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Adik-adik, kakak mau tanya. Siapa yang ikut perayaan Natal sekolah minggu lalu? Coba mana suaranya? Mana? Sekali lagi kakak tanya. Siapa yang ikut perayaan Natal virtual di sekolah minggu lalu? Mana suaranya? Wah, ternyata banyak ya. Kakak-kakak sekolah minggu itu senang sekali. Karena adik-adik sangat antusias untuk merayakan Natal walaupun hanya melalui aplikasi Zoom. Adik-adik tetap semangat, tetap bergembira ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, kakak tetap mau ngasih pesan ya. Adik-adik juga harus antusias ketika mengikuti ibadat online sekolah minggu setiap minggunya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadat online pagi ini, kakak
mau ajak adik-adik untuk berdoa, dan doa pagi ini akan dipimpin oleh teman kita Farel. Silakan Farel. Tuhan yang baik, aku awali hari ini dengan ucapan syukur padamu atas anugerahmu yang selalu baru setiap hari. Bimbing aku untuk tetap percaya dan setia pada kebenaranmu, rencanamu, dan tidak menjadi lemah dalam keterbatasanku di masa sekarang ini, di dalam segala kesusahan dan kelemahanku. Tuhan, ingatkan aku bahwa kasih dan anugerahmu cukup bagiku setiap hari dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Terima kasih Farel. Adik-adik, hari Natal adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pasti adik-adik juga nunggu kan? Nah, entah karena ada pohon Natal, hiasan Natal, kue-kue Natal, dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah hadiah Natal. Nah, semua itu boleh sih adik-adik tunggu, tapi adik-adik tetap nggak boleh lupa ya, karena hadiah Natal terindah yang sesungguhnya adalah kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Kakak mau adik-adik menyanyikannya dengan gembira ya. Saat di bagian falalalala, kakak mau dengar suara adik-adik yang paling kenceng. Oke? Musik. Hari Natal sungguh senang, falalalalalalalala. Mari kita bergembira, falalalalalalalala. Musik indah, nyanyian merdu, falalalalalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalalalalala. Hari Natal sungguh senang, falalalalalalalala. Mari kita bergembira, falalalalalalalala. Musik indah, nyanyian merdu, falalalalalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalalalalala. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita. Dan cerita pagi ini akan disampaikan oleh Kak Astri. Namun sebelumnya, Kak Felix mau adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Karena kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu. Kalau sudah, yuk kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita pagi ini. Kita mau nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Ingin ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Ingin ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Astri ajak kalian semuanya untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satukan diri kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur jika pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami masing-masing Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan yang kami dengar nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin pembacaan Alkitab dan kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tema kita minggu ini berjudul Dalam Sukacita Pun Tetap Taat. Bahan Alkitab akan diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher.
ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan ya Alkitab Suara. Adik-adik, minggu lalu kalian sudah merayakan Natal virtual. Bagaimana? Apakah adik-adik masih sukacita? Iya, harus tetap sukacita ya. Cerita minggu ini juga masih tentang bayi anak dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang saat ini bayi itu sudah berusia berapa? 8 hari. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat bersukacita karena bayi mereka sudah lahir. Adik-adik, dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan agar setiap anak laki-laki harus disunat pada hari ke-8. Dan Yusuf Maria memberi nama bayi mereka yaitu Yesus. Bukan hanya itu saja, ya. Bapak Yusuf dan Ibu Maria juga ingat bahwa mereka harus membawa bayi Yesus pergi ke bait Allah pada saat bayi Yesus berusia 40 hari. Kemudian Bapak Yusuf dan Maria pun pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus, anak sulung laki-laki mereka, agar dikuduskan bagi Allah. Dan mereka juga membawa persembahan sebagai korban syukur bagi Tuhan. Adik-adik, tahukah kalian apa yang Bapak Yusuf dan Ibu Maria bawa sebagai persembahan syukur bagi Tuhan? Iya, mereka membawa 2 ekor anak burung merpati. Seperti yang adik-adik tahu bahwa Yesus itu bukan dari keluarga kaya. Ayah Yesus yaitu Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Namun dengan persembahan yang mereka bawa sebagai bukti ketaatan Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada Tuhan atas kelahiran bayi Yesus. Pada saat mereka tiba di bait Allah, mereka berjumpa dengan seorang kakek yang bernama Simeon. Nah, Simeon ini adalah seorang yang taat pada Tuhan dan sedang menanti-nantikan datangnya juru selamat. Pada saat Simeon melihat bayi Yesus, ia tahu bahwa Yesus inilah juru selamat yang dinanti-nantikan.
Lalu kakek Simeon menggendong bayi Yesus dan memuji Allah. Setelah itu, kakek Simeon juga memberkati Yusuf dan Maria dan mengatakan bahwa bayi Yesus ini adalah dia yang ditentukan untuk menyelamatkan dunia. Bapak Yusuf dan Ibu Maria terheran-heran melihat dan mendengarnya. Adik-adik, di waktu yang sama mereka juga berjumpa dengan seorang nenek di Bait Allah itu yang bernama Hana. Nenek Hana ini adalah seorang yang rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin berdoa di Bait Allah. Sama seperti kakek Simeon tadi, Nenek Hana juga percaya bahwa Yesus inilah juru selamat yang telah lama dinantikan. Bahkan Nenek Hana pun bercerita di depan banyak orang tentang Yesus. Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat bersukacita melihat semua yang terjadi pada hari itu di Bait Allah. Kini tiba waktunya bagi mereka untuk pulang. Mereka telah menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban di Bait Allah. Dan mereka tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa belajar ya dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria tadi yang mau tetap taat meskipun sudah menerima kelahiran Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Saat adik-adik menginginkan sesuatu, entah itu ingin mendapat mainan baru, atau memohon kesembuhan dari sakit, atau juga ingin mendapatkan nilai ulangan, nilai rapot yang bagus, apa yang adik-adik lakukan? Biasanya adik-adik pasti berusaha ya, berdoa agar apa yang adik-adik inginkan itu dapat tercapai. Ya seperti saat ini adik-adik sudah menerima rapot bukan? Ya di rapot itu adik-adik mendapat nilai, wih bagus loh ternyata rapotnya. Ya apa yang adik-adik lakukan pada saat kita sudah menerima sesuatu yang kita inginkan? Masihkah adik-adik rajin berdoa? Rajin belajar? Adik-adik, kita pun mau belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Meskipun kita sudah menerima sesuatu yang kita nantikan. Ingat, tetaplah rajin berdoa, rajin belajar. Bukan hanya untuk minta sesuatu, melainkan karena kita bersyukur pada Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Sekian cerita pada minggu ini. Terima kasih, Kakak harap adik-adik juga dapat belajar dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang tetap taat sekalipun sudah menerima sukacita mendapatkan sesuatu yang sudah diinginkan. Terima kasih Kak Astri buat ceritanya. Nah adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan ya untuk senantiasa setia bukan saja ketika kita sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus tetap taat ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, pagi ini kita mau belajar seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang mau selalu taat di setiap keadaan. Yuk,
kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu TAAT Taat. Nah, kita ganti lirik saya mau seperti Yesus menjadi ku mau seperti Maria Yusuf ya. Oke? Musik. Taat, 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 taat. Ku mau seperti Maria Yusuf. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Ku mau seperti Maria Yusuf. Taat, taat. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Pada penasaran kan? Aktivitas minggu ini apa? Yuk kita langsung tanya aja sama Kak Lilis. Silakan Kak Lilis. Adik, apa kabarnya hari ini? Nah, aktivitas kita hari ini adalah kita mau tetap taat kepada Tuhan walaupun kita sedang berduka cita karena menerima berkat dari Tuhan. Aktivitas kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dan disertai dengan gerakan seperti berikut ini. Terima kasih Kak Lilis untuk aktivitasnya. Nah, adik-adik harus terus ikuti aktivitas sekolah minggu setiap minggunya ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Karena kita masih beribadah di rumah masing-masing, adik-adik boleh masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop ya. Lalu adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk masukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan di depan kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa memberikannya melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain dengan men-scan ke kode QR berikut ini. Nah, mari kita iringi persembahan kita pagi ini. Kita mau nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bye.
Adik-adik, nggak terasa ya kita sudah ada di penghujung ibadat online sekolah minggu pagi ini. Dan ternyata tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung atau di akhir ibadat online sekolah minggu di tahun 2020 ini. Karena minggu depan kita telah berada di tahun 2021. Nah, walaupun saat ini kita masih dalam situasi pandemi, kakak harap adik-adik tetap bersukacita ya. Kiranya adik-adik juga tekun berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di gereja. Nah, sebagai penutup, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kiranya melalui lagu ini kita selalu diingatkan bahwa Tuhan akan selalu berjalan bersama kita dalam suka, duka, tawa, tangis kehidupan kita. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus pakai bahasa Inggris dan Indonesia ya. Oke? Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya dulu ya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the shadow, walking in the sunlight, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, ibadat online kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadat online sekolah minggu tahun depan. Kakak juga mau ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye. It's an early December morning. No one but we are. We look out the window as it's starting to snow, and I realize as you hand me